Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis iklan PT Yakult Indonesia Persada, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri, Ananda Ditya Imam Darmawan, dengan NPM CA2311100007, dan teman saya Zahra Putri Fauzi dengan NPM CA2311100182, dan satu lagi teman saya Fauzi Atalah dengan NPM CA2311100032. Di sini saya akan menampilkan daftar isi, yaitu pertama pendahuluan, profil PT Yakult, sejarah PT Yakult, visi misi dan moto PT Yakult, cuplikan iklan PT Yakult, analisis SWOT-nya, dampak penggunaan bahasa Indonesia dalam iklan Yakult, kemudian kesimpulan. Pendahuluan. PT Yakult Indonesia Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang minuman probiotik dengan misi meningkatkan kesehatan masyarakat melalui produk yang mengandung bakteri baik Lactobacillus casei-shirota strain. Sebagai perusahaan dengan reputasi global, Yakult selalu menjaga kualitas produk serta strategi pemasarannya agar tetap relevan dan efektif dalam jangkauan konsumen. Salah satu strategi utama dalam pemasaran adalah melalui iklan yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan tidak hanya meningkatkan kredibilitas merek, tetapi juga mempermudah komunikasi dengan masyarakat luas. Iklan yang efektif harus mampu menyampaikan pesan secara jelas, menarik, dan sesuai dengan budaya serta norma yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada profil PT Yakult. PT Yakult Indonesia Persada berdiri sejak 1991, berkantor pusat di Jakarta, dan pada tahun 2002 ini telah berusia lebih dari 31 tahun. PT Yakult Indonesia Persada adalah perusahaan PMA yang berasal dari Jepang. PT Yakult Indonesia Persada fokus dalam memproduksi serta mendistribusikan Yakult, yaitu minuman susu fermentasi, sebagai salah satu minuman keluarga yang baik untuk dikonsumsi setiap hari karena membantu menjaga kesehatan pencernaan. Lalu, Dr. Minoru Shirota, pendiri Yakult, percaya akan pentingnya pencegahan sebelum sakit dan usus yang sehat membawa pada umur panjang. Beliau menganjurkan untuk menyebarkan kesehatan yang diinginkan setiap orang dengan harga terjangkau. Ide-ide Dr. Shirota ini disebut dengan Shirotaisme dan menjadi dasar bagi kegiatan usaha Yakult. Filosofi PT Yakult Indonesia Persada adalah memberikan kontribusi pada kesehatan dan kebahagiaan masyarakat di dunia dengan memacu keunggulan dalam ilmu kehidupan secara umum dan penelitian serta pengalaman terutama dalam mikroorganisme. Selanjutnya ada sejarah PT Yakult Indonesia. PT Yakult Indonesia Persada pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1991. Namun sebelum itu produknya telah ditemukan di Jepang berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Yakult ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota pada 1930. Pada 1935, ia kemudian mendirikan Yakult Honsa Co. Ltd untuk memasarkan minuman ini. Sejak saat itu, Yakult telah memperkenalkan berbagai minuman yang mengandung bakteri Bifidobacterium breve dan telah menggunakan Lactobacilli untuk mengembangkan kosmetika. Yakult Honsa juga memainkan peran penting dalam penelitian obat kemoterapi irinotecan. Saat ini, Yakult diproduksi dan dijual di Jepang, Asia, Australia, Amerika Latin, dan Eropa, walaupun bakterinya masih diimpor dari Jepang. PT Yakult merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi susu fermentasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 Februari 1990.
Pabrik Yakult mulai berproduksi pada bulan Januari tahun 1991 dengan menggunakan dana penanaman modal asing 100% dari Yakult Jepang. Awalnya, pabrik Yakult berada di Jakarta. Akan tetapi karena jumlah air bersih semakin sulit di Jakarta, maka pabrik ini dipindahkan ke Sukabumi. Lokasi pabrik Yakult ini berada di Desa Pesawahan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat dengan luas tanah 50.000 meter persegi dan luas bangunan 12.925 meter persegi. PT Yakult Indonesia Persada adalah sebagai pelopor probiotik minuman Yakult yang sehat yang membantu dalam menjaga usus. Dengan misi tersebut, tujuan strategik adalah dengan tetap memberikan komitmen kepada konsumen untuk tetap mempertahankan misi tersebut dengan mengintegrasikan semua aspek perusahaan. Moto Yakult Indonesia adalah cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Adapun visi dan misi PT Yakult. Visi PT Yakult adalah mengeksplorasi kemungkinan pemanfaatan bakteri berguna untuk meningkatkan kesehatan manusia. Dan misinya ialah sebagai pelopor probiotik minuman Yakult yang sehat yang membantu dalam menjaga usus. Berikut adalah cuplikan iklan dari Yakult. Aku menjaga keluargaku dengan cinta. Ibu, sehat-sehat ya dedeknya? Sehat semua ya Bu ya? Jangan lupa minum Yakult. Walau tak selalu mendampingi, jangan lupa Yakultnya ya Pak. Kupastikan cintaku selalu ada setiap hari. Ayo, Yakultnya dulu Kak. Seperti bakteri baik dalam Yakult menjaga ususmu dengan menekan bakteri merugikan. Cintai ususmu, Minum Yakult tiap hari. Adapun analisis SWOT, yaitu yang pertama ada strength, kekuatan. Kekuatan pada Yakult adalah merek yang kuat. Yakult memiliki reputasi global dan dikenal luas sebagai minuman probiotik yang menyehatkan pencernaan. Kedua, distribusi luas, mudah ditemukan di berbagai tempat seperti supermarket, minimarket, dan layanan home delivery oleh Yakult Ladies. Yang ketiga, ada harga terjangkau. Dibandingkan produk probiotik lainnya, Yakult relatif lebih murah dan mudah dibeli oleh berbagai kalangan. Kelemahannya yaitu kandungan gula yang tinggi. Yakult mengandung gula tambahan yang bisa menjadi perhatian bagi konsumen yang menghindari gula atau penderita diabetes. Kedua, ukuran botol yang kecil. Beberapa konsumen merasa satu botol tidak cukup dan harus mengkonsumsi lebih dari satu untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Yang ketiga, ada peluang atau opportunities. Yang pertama ada tren gaya hidup sehat. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan pencernaan dapat meningkatkan permintaan terhadap produk probiotik seperti Yakult. Kedua, ada pengembangan produk baru, bisa menghadirkan varian rasa, ukuran lebih besar, atau versi tanpa gula untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Yang ketiga, ada kemitraan dengan sektor kesehatan, dapat bekerja sama dengan rumah sakit, klinik, dan ahli gizi untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat Yakult. Yang keempat, ada ancaman atau threats. Yang pertama ada persaingan ketat. Banyak merek lain yang menawarkan produk probiotik serupa dengan harga bersaing atau fitur tambahan. Yang kedua ada persepsi negatif tentang gula. Masyarakat semakin sadar akan risiko konsumsi gula berlebih yang dapat mengurangi minat terhadap Yakult. Ketiga ada perubahan preferensi konsumen. Konsumen mungkin beralih ke produk alternatif seperti yogurt, suplemen, probiotik dalam bentuk kapsul, atau minuman sehat lainnya. Dampak penggunaan bahasa Indonesia pada iklan Yakult. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam iklan cintai ususmu minum Yakult setiap hari memiliki dampak yang signifikan dalam komunikasi pemasaran. Slogan ini dirancang agar mudah dipahami oleh masyarakat luas, sehingga pesan tentang pentingnya menjaga kesehatan pencernaan dapat tersampaikan dengan jelas. Frasa cintai ususmu memberikan kesan personal dan edukatif, mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan usus mereka.
Sementara itu, ajakan minum Yakult setiap hari bersifat persuasif dan mendorong kebiasaan mengkonsumsi Yakult secara rutin. Penggunaan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan kaidah kebahasaan juga membantu membangun citra merek yang profesional, terpercaya dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, iklan ini menyesuaikan dengan norma dan budaya lokal, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan lebih efektif dalam menjangkau target konsumen. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia dalam iklan Yakult tidak hanya meningkatkan daya tarik iklan, tetapi juga memperkuat hubungan antara merek dan konsumennya, serta mendorong pola hidup sehat di masyarakat. Kesimpulan, bahwa PT Yakult Indonesia Persada memiliki komitmen dalam menyediakan produk yang berkualitas serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan usus. Moto dari perusahaan ini menegaskan nilai-nilai inti yang mereka junjung, yaitu kualitas, kesehatan, dan kepercayaan pelanggan. Melalui analisis SWOT, diketahui bahwa Yakult memiliki keunggulan dalam kualitas produk dan brand awareness, namun juga menghadapi tantangan seperti persaingan pasar dan perubahan tren konsumen. Menggunakan bahasa Indonesia dalam iklan Yakult berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan daya tarik produk di kalangan masyarakat. Selain itu, cuplikan video dalam dokumen ini memberikan gambaran lebih jelas tentang strategi pemasaran dan edukasi perusahaan kepada konsumennya. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.